Halo para pejuang ASN, seperti yang telah kita ketahui bahwa mungkin semua instansi telah mengumumkan hasil SKD CPNS tahun 2024, sehingga teman-teman sudah mengetahui apakah lulus ke tahapan SKB atau tidak. Nah, bagi teman-teman yang lulus ke tahapan SKB, saya ucapkan selamat. Dan kepada teman-teman yang belum berkesempatan lulus ke tahapan SKB CPNS, saya ucapkan jangan berkecil hati dan selalu ada peluang atau jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Semoga kalian selalu sukses dimanapun dan apapun kalian berkarir. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus SKD dan lanjut ke tahapan SKB, ada informasi yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui sebelum mengikuti SKB nanti yang sesuai dengan timeline jadwal dari BKN pada tanggal 9 Desember hingga 20 Desember 2024 ini. Baik, yang pertama adalah yang wajib teman-teman ketahui bagi peserta SKB sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2024. Hasil kelulusan akhir CPNS ini adalah hasil dari integrasi nilai SKD dan SKB di mana pembobotannya untuk SKD 40% dan untuk SKB 60%. Artinya, meskipun teman-teman telah lulus ke tahapan SKB namun belum aman. Kenapa? Karena pembobotan nilai SKB nanti adalah 60% atau yang lebih besar. Sehingga pertarungan yang lebih sengit atau yang lebih menarik sebenarnya adalah di SKB nanti. Karena secara jumlah total pembobotan itu 60%. Sehingga belum aman ya. Kecuali ada kasus di mana misalnya jumlah formasi kebutuhannya 2. Kemudian jumlah pelamarnya yang lulus ke tahapan SKB hanya 2 orang. Atau misalnya ada kasus lain, misalnya jumlah formasi kebutuhan sama dengan atau pesertanya lebih kecil dari jumlah formasi kebutuhan, maka bisa dikatakan peserta yang lulus ke SKB ini cukup menjaga kesehatan saja, kemudian modal hadir di SKB mengisi absensi daftar hadir bisa dipastikan bisa lulus di tahap akhir untuk diangkat menjadi CPNS. Namun perlu juga diingat bahwa ada beberapa instansi yang melaksanakan SKB tambahan atau SKB non-CAT. Ini biasanya di kementerian atau lembaga. Mungkin ada SKB-nya dalam bentuk wawancara, kemudian ada tes kesamaptaan atau psikotes atau lain-lain. Teman-teman bisa nanti membaca di pengumuman instansi tempat mendaftar. Yang kedua, yang wajib teman-teman peserta CPNS yang lulus ke SKB wajib ketahui adalah karena pembobotan nilai SKB lebih besar yaitu 60%, maka persiapannya juga untuk menghadapi tes nanti harus lebih ekstra. Di mana baru-baru ini Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran terkait materi pokok soal-soal SKB. Dalam materi pokok soal SKB ini, semua materi atau cakupan yang akan keluar nanti di soal SKB untuk setiap jabatan yang dibuka pada seleksi CPNS semuanya ada. Nah, contohnya misalnya pada jabatan perawat terampil ada beberapa materi pokok terkait keperawatan, terkait bagaimana tentang medikal keperawatan dan lain-lain. Sehingga dengan adanya materi pokok soal SKB ini, teman-teman tentu belajarnya atau persiapannya lebih terarah apa saja yang harus dipelajari atau dipersiapkan untuk menghadapi soal-soal SKB nanti. Karena soal-soal SKB ini pembahasannya lebih fokus atau lebih pokok terkait bidang minat atau jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman lebih terarah waktunya, effortnya untuk belajar apa saja. Untuk bisa mendapatkan file PDF materi pokok soal-soal SKB ini, nanti saya cantumkan dalam video ini QR code-nya. Silakan di-scan QR code untuk kemudian teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, itu dia 2 hal yang wajib teman-teman pelamar yang lanjut ke tahapan SKB ketahui untuk kemudian menghadapi SKB nanti. Baik, sudah paham kan? Next time kita bahas apa lagi terkait seleksi CPNS dan P3K ataupun penataan tenaga non-ASN. Silakan tulis di kolom komentar.